Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Oktober 2025 kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-224. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang berkaitan dengan sakaratul maut, di mana pada topik kali ini berkaitan dengan mengapa hanya sedikit orang sakaratul maut yang bisa mengikuti talqin la ilaha illallah. Ini adalah merupakan diskusi lanjutan daripada diskusi kita pada Sabtu lalu, karena sepertinya pada Sabtu lalu diskusi ini menarik sekali sehingga Ustadz Agus Sukaca insya Allah akan memaparkan kembali berkaitan dengan topik ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini, Ibu Bapak sekalian, pemantik dari Golden Habit Forum ini luar biasa sekali. Insya Allah ada Dr. Haji Agus Sukaca, ada Kiai Haji Mustain, lalu Kiai Dr. Syarifuddin Ismail, dan terakhir insya Allah akan ada Prof. Partino. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada pemantik yang pertama yang kami hormati Dr. Haji Agus Sukaca. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah sebarannya tetap seluruh pelosok Indonesia ya. Papua ada Timika, ada Sorong, ya, alhamdulillah ya. NTT, ya, kemudian Sulawesi, mulai dari Tenggara, Tengah, Gorontalo, ya. Kalimantan ini cukup lengkap, mulai Kaltara, Kaltim, ya, Kalteng, ya. Di Jawa juga Alhamdulillah, Sumatera ada Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya. Kita bisa bertemu kembali bersilaturahim di Golden Habit Forum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, topik kita kali ini melanjutkan dari topik yang lalu, di mana Ustadz Rohyati Anwar di Sabtu yang lalu memaparkan tentang pengalaman memberikan bimbingan terhadap sakaratul maut, ya, yang ternyata dari pengamatan yang dilakukan ya, bersama orang Jepang di RSIJ Cempaka Putih yang bisa mengikuti talqin la ilaha illallah itu sedikit sekali, hanya kisaran 7%. Ya. Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa kok sedikit? Nah, insya Allah hari ini kita akan memperbincangkan ya, apa namanya diskusi tentang masalah ini
Insya Allah nanti ada Kiai Mustain, ya, ada Kiai Syarifuddin, dan ada Prof. Partino yang akan membahas dalam perspektif masing-masing. Kenapa ternyata sedikit ya yang bisa mengikuti. Nah, saya mengawali ini pertanyaan, mengapa hanya sedikit orang sakaratul maut yang bisa mengikuti talqin la ilaha illallah? Nah, mungkin saya akan mengawali dari perspektif medis dan neurologis, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam perspektif medis dan neurologis, ya, saat mendekati kematian, itu otak mulai kehilangan fungsi. Mendekati kematian itu adalah saat sakaratul maut. Pada tahap ini, kemampuan berpikir umumnya sangat terganggu. Antara lain ditandai dengan ya, penurunan kesadaran, ya. Jadi kesadarannya sudah menurun. Nah, penurunan kesadaran ini akan menjadikan otak sadarnya itu tidak berfungsi optimal. Ya. Kemudian bisa terjadi kebingungan. Jadi merasa bingung, ya. Bisa muncul halusinasi atau mimpi-mimpi yang terlihat seperti nyata. Ini banyak pasien yang melaporkan melihat cahaya, bertemu orang yang sudah meninggal, atau merasa damai. Ini bisa akibat aktivitas listrik otak yang tidak teratur saat sekarat, ya, saat sakaratul maut. Ya. Saya juga ketika mendampingi ayah saya itu menjelang wafat itu seperti melihat apa? Melihat orang-orang yang sudah lama meninggal ya seperti ketemu pengalaman-pengalaman masa lalu ya yang ini terjadi ya memang ini banyak yang dilaporkan ya pasien-pasien yang mengalami hal yang seperti itu. Kemudian ya kehilangan kemampuan berbicara atau merespon. Ya, jadi kemampuan untuk merespon itu agak eh, terganggu. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa pendengaran mungkin tetap aktif sehingga detik-detik terakhir sehingga pasien mungkin masih apa mendengar ya. Jadi pada detik-detik terakhir pasien itu masih bisa mendengar suara-suara yang di dekatnya meskipun kemampuan untuk merespon itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi meresponnya agak susah tetapi masih bisa mendengar ya. Ini beberapa cerita ya, mereka-mereka yang mengalami kondisi yang tidak mampu merespon, ya, itu masih ingat apa yang didengar. Ini mereka yang tidak sakaratul maut ya, yang mungkin dalam kondisi apa koma, ya, itu masih bisa mendengar sehingga ketika sadar itu dia ingat apa yang dibisikkan di telinganya pada waktu koma itu. Nah, sehingga kesimpulan medisnya orang yang berada dalam sakaratul maut, kemampuan berpikir rasional, logis, dan sadar umumnya sudah menurun drastis atau bahkan hilang sama sekali. Jadi sudah kemampuan berpikirnya sudah eh, menurun sekali. Ini yang terjadi. Nah, terkait dengan kesulitan orang yang sakarul maut untuk bisa mengikuti talqin dengan perspektif ini, saya kira bisa kita pahami. Sehingga mereka yang bisa kita talqin, nah ini kalau kita melihat bagaimana proses apa namanya memori, ya. Nah, ini sudah kita bahas beberapa kali bahwa memori kita itu ada memori sadar yang dikendalikan oleh otak sadar kita atau memori sadar kita atau deklaratif memori ini yang membawa kita pada kemampuan untuk bisa berpikir logis, berpikir ini otak sadar. Tetapi ada reflective memory yang di situ menyimpan apa
eh, sesuatu di bawah sadar, ya. Jadi pikiran bawah sadar kita akan menyimpan sesuatu yang sudah menjadi akhlak. Nah, akhlak ini keluarnya adalah spontan. Nah, ketika zikir belum menjadi akhlak, masih menjadi pengetahuan, nanti ketika sakaratul maut, dia sudah dalam kondisi yang panik. Dia sudah tidak ingat lagi itu ilmunya itu. Tetapi yang akan keluar adalah sesuatu yang sudah disimpan di bawah sadar. Nah, kalau bawah sadarnya itu biasa zikir, ya, itu maka otomatis dia akan zikir. Karena dia masih mendengar sesuatu, kalau ditalkin, insya Allah dia akan bisa mengikuti. Nah, ini kondisi panik ya, kondisi yang sudah tidak mampu berpikir lagi, maka yang akan muncul adalah sesuatu yang sudah disimpan di pikiran bawah sadar. Orang yang bawah sadarnya buruk, ya, misalnya yang sering keluar adalah bisuan-bisuan, maka yang akan keluar adalah bisuan-bisuan itu. Tidak mungkin keluar tahlil. La ilaha illallah. Maka hal penting sekalian adalah bagaimana kita bisa menjadikan zikir itu bagian dari memori bawah sadar. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu itu yang keluar adalah itu. Nah, misalnya ketika kita menghadapi suatu yang berat itu langsung keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah, ya. Itu, ya, kesandung la ilaha illallah innalillah, ya. Jadi menjadi otomatis, ya. Kita keluarkan secara otomatis, berarti dia sudah nggak kita pikir lagi, ya. Maka itu nanti mungkin yang akan bisa diucapkan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ya. Maka ilmu tentang akhir hayat yang diakhiri dengan la ilaha illallah akan membawa ke surga, itu nanti nggak diingat lagi ketika sakaratul maut. Yang diingat adalah apa yang sudah di dalam bawah sadar, sehingga ketika orang tidak biasa berla ilaha illallah, tidak terbiasa dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sakaratul maut itu sudah blank. Maka apa yang disampaikan Ustadz Rohyadi bahwa ternyata hanya sedikit yang bisa mengikuti, barangkali bisa dijelaskan ya dengan penjelasan seperti ini, karena orang yang sakaratul maut itu sudah tidak mampu berpikir lagi. Sehingga Bapak sekalian, marilah kita jadikan la ilaha illallah itu sesuatu yang ada di bawah sadar kita, ya, disimpan di dalam reflective memory, sehingga kapan saja ketika ada suasana panik itu langsung keluar dengan sendirinya. Ya, jadi nggak usah dipikir lagi, dia akan keluar dengan sendirinya. Ini adalah proses yang kita perlu membiasakan sepanjang hayat. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan sebagai untuk memulai. Selanjutnya nanti silahkan Kiai Mustain, ya, Kiai Syarifuddin, ya, dan Prof. Partino untuk bisa memberikan perspektif yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.